Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Siota. Udara yang panas seperti ini enaknya cari tempat yang sejuk. Tapi teman-teman tahu tidak, sejuk itu berasal dari mana? Bukan dari AC, melainkan sejuk dengan proses yang alami. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah pada tahu nih, sejuk itu disebabkan oleh adanya angin. Tunggu dulu, angin itu sebenarnya apa sih? Terus kegunaannya bagi kehidupan kita apa? Nah, kalau dia penting, bagaimana cara pengukuran dan penyajiannya dalam udara permukaan? Nah, teman-teman jangan khawatir. Di sini ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskannya. Simak penjelasannya ya. Nama saya Muhammad Andre Jersey, NPT 11180097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan angin secara umum. Jadi apa itu angin? Angin adalah aliran udara yang bertiup dikarenakan terjadinya perbedaan tekanan udara. Hal ini terjadi karena mekanisme angin sendiri yang bertiup dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Untuk satuan arah angin sendiri, baik dalam meteorologi maupun dalam umum, biasanya menggunakan derajat. Sedangkan untuk kecepatan angin, mempunyai satuan yang lebih bervariasi, yaitu kilometer per jam, knots, ataupun meter per second. Jadi ada beberapa jenis angin yang kita ketahui. Yang pertama ada angin monsun. Angin monsun sendiri adalah angin yang berputar secara periodik, minimal 3 bulan sekali, dengan satu periodik dengan periodik yang lain, memiliki arah yang berlawanan. Secara umum, angin monsun mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama angin monsun barat dan angin monsun timur. Angin monsun barat menyebabkan Indonesia memiliki musim hujan, sedangkan angin monsun timur menyebabkan Indonesia kekeringan. Berikutnya ada angin darat dan angin laut. Angin darat sendiri memiliki pengertian, yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut, dan itu terjadi pada malam hari. Dan yang kedua ada angin laut. Angin laut sendiri angin yang bertiup dari wilayah laut ke darat. Angin darat sendiri terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Hal ini dikarenakan wilayah darat yang cepat menyerap panas dan cepat juga melepaskan panas. Selanjutnya ada angin gunung dan angin lembah. Angin gunung sendiri mempunyai perubahan temperatur yang lebih cepat dibandingkan angin lembah. Hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan ketinggian dengan angin gunung dan angin lembah. Di mana jika semakin tinggi maka akan semakin cepat mendapatkan panas dan juga semakin cepat untuk menghilangkan panas. Nah, itu dia tentang penjelasan angin secara singkat. Selanjutnya ada rekan saya Suiknyo yang akan melanjutkan penjelasan mengenai betapa pentingnya peran angin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suiknyo Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Andre. Sebagai salah satu unsur cuaca, angin memiliki peran yang sangat penting dalam terjadinya sirkulasi atmosfer global hingga prediksi cuaca di suatu daerah. Tidak hanya itu, angin juga berperan di berbagai bidang kehidupan kita. Peran tersebut diantaranya, yang pertama, di bidang transportasi atau hubungan. Pesawat terbang tentu sangat membutuhkan informasi kecepatan angin demi keselamatan penerbangan. Tidak hanya itu, kapal laut juga membutuhkan informasi arah dan kecepatan angin untuk menentukan arah beserta laju navigasi kapal. Kemudian yang kedua adalah di bidang pemanfaatan energi. Sebagai salah satu energi terbarukan, angin membawa energi yang cukup besar untuk bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan. Salah satu negara yang sudah memanfaatkan ini adalah, kita tahu semua, Belanda sebagai negara penghasil angin. Kemudian yang ketiga adalah bidang olahraga dan rekreasi. Olahraga yang memanfaatkan energi angin contohnya adalah para layang. Contoh lain yaitu olahraga layar yang dilaksanakan di laut. Kemudian yang keempat adalah bidang perikanan dan pertanian. Nelayan konvensional tentu sangat membutuhkan energi angin untuk mendorong layar kapalnya untuk bergerak ke laut maupun kembali ke daratan. Angin yang berperan dalam hal ini adalah angin darat dan angin laut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di bidang pertanian, angin juga menjadi acuan untuk menentukan jenis tanaman, waktu, dan tempat yang tepat untuk menanam suatu tanaman. Kemudian, bidang yang kelima adalah ilmu pengetahuan. Data-data arah dan kecepatan angin sangat diperlukan bagi sebagian peneliti dan akademisi. Sebagai contoh, data arah dan kecepatan angin
digunakan untuk menganalisis fenomena cuaca yang telah terjadi di tempat tertentu. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang peran angin di berbagai kehidupan kita. Tentu masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Lantas, bagaimana cara pengukuran arah dan kecepatan angin? Serta alat apa sih yang digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kami sudah ada satu video khusus yang membahas tentang hal tersebut. Teman-teman bisa cek video di atas ini ya. Kemudian, bagaimana cara penyajiannya sehingga data-data angin bisa dipertukarkan secara internasional? Nah, itu semua akan diulas lebih lanjut lagi setelah ini oleh rekan saya, Wahyu Kurniawan. Hai sobat, perkenalkan saya Wahyu Kurniawan, NPT 11180110. Saya akan menjelaskan tentang penyajian angin. Simak penjelasan berikutnya ya. Setelah melakukan pengamatan, seorang pengamat meteorologi akan mengolahnya menjadi laporan cuaca. Laporan cuaca adalah berita hasil pengamatan meteorologi. Untuk memudahkan dalam pelaporan dan pertukaran data secara internasional, maka dibuatlah sandi SNOP. Bentuk sandi dalam melaporkan angin adalah yang pertama, mengenal data angin atau IW disandi dalam kelompok YYGGIW dengan ketentuan sebagai berikut. Ditulis 0 bila kecepatan angin diperkirakan dalam meter per detik. Ditulis 1 bila kecepatan angin dibaca dari anemometer dalam meter per detik. Ditulis 3 bila kecepatan angin diperkirakan dalam knot. Ditulis 4 bila kecepatan angin dibaca dari anemometer dalam knot. Yang kedua, arah dan kecepatan angin disandi pada kelompok NDDFF. Untuk N adalah bagian langit yang tertutup awan. Akan dijelaskan lebih lanjut pada penyajian awan. Kemudian DD adalah arah angin. Disandi dalam puluhan derajat. Arah angin yang dilaporkan adalah arah angin rata-rata selama 10 menit sejak sebelum pengamatan. Bentuk penyajian untuk arah angin adalah 00 untuk angin calm atau tenang, sedangkan 01 sampai 36 mewakili arah angin dari 1 sampai dengan 360 derajat dengan rentang 10 derajat. Sebagai contoh, 05 mewakili arah angin dari 45 sampai 54 derajat dan 33 mewakili arah angin berasal dari 325 sampai 334 derajat. Selanjutnya, FF adalah kecepatan angin. Kecepatan angin yang dilaporkan adalah kecepatan angin rata-rata selama 10 menit sejak sebelum pengamatan. Untuk stasiun yang tidak memiliki anemometer, maka kecepatan angin diperkirakan berdasarkan skala Beaufort. Contoh penyajian untuk kecepatan angin adalah sebagai berikut. Bila kecepatan angin 8 knot, maka disandi 08. Bila kecepatan angin 12 knot, disandi 12. Sebagai catatan, untuk kecepatan lebih besar dari 99 knot, maka penyajian diikuti dengan kelompok 00 FFF, di mana FF pada kelompok NDFF disandi 99 dan kecepatan angin yang tercatat disandi dalam 00 FFF. Untuk lebih jelasnya, simak kasus berikut. Di stasiun meteorologi Juanda, angin bertiup dari arah 270 derajat dan memiliki kecepatan 115 knot. Buatlah sandi untuk data angin tersebut. Bila diketahui jumlah tutupan awan N sama dengan 5. Cara penyandiannya adalah sebagai berikut. Angin bertiup dari arah 270 derajat, maka DD disandi 27. Karena kecepatan angin lebih besar dari 99 knot, maka FF disandi 99. Dan kecepatan angin 115 knot disandi 00115 dan N disandi 5.
sehingga sandi NDDFF 00FFF ditulis 52799001115. Nah, itu tadi penjelasan tentang penyandian angin. Agak rumit memang, semoga bisa dipahami ya. Bagaimana dengan penjelasannya? Menarik bukan? Tentu saja. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tapi udaranya masih panas nih, saya cari tempat sejuk dulu ya.